Aloha. Shalom adik-adik. Selamat datang kembali di ibadah online Sekolah Minggu HKI Bekasi Kota. Dengan tema kita pada hari Minggu ini adalah yang berjudul kreatif. Oke, ikuti terus seperti biasa dari awal sampai akhir. Oke. Ikuti adik-adik ya. Oke, selamat beribadah. Bye. Hello, hola, annyeong, hola. Sudah. Shalom adik-adik. Apa kabar kalian hari ini? Dahsyat, luar biasa. Yes, yes, yes. Yes. Puji Tuhan, kita bisa kembali lagi bertemu di minggu ini di dalam ibadah online Sekolah Minggu HKI Bekasi Kota. Apakah adik-adik sudah siap untuk beribadah pada hari ini? Sudahkah adik-adik siapkan senjata kita, yaitu firman Allah? Baik, kalau sudah siap, Inang undang untuk bangkit berdiri. Kita akan memulai ibadah kita pada hari ini. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi, kasih karunia dan damai sejahtera menyertai kita sekalian. Amin. Marilah adik-adik kita sama-sama berdoa. Ya Yesus Kristus Tuhan kami, hadapkanlah wajah-Mu, berilah kasih karunia dan kehidupan kepada kami. Amin. Selanjutnya ibadah akan dipimpin oleh kakak-kakak guru sekolah minggu. Shalom adik-adik. Sudah siap untuk puji nama Tuhan? Yuk, kalau kita sudah siap, mari kita bangkit berdiri. Kita awali ibadah ini, kita bernyanyi segala puji syukur. Boleh sambil tepuk tangan ya adik-adik. Segala puji syukur hanya bagimu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak
memasuki doa pembuka, mari adik-adik siapkan hati, siapkan pikiran, mari kita bersikap doa. Sambil bersikap doa, mari kita nyanyikan Saat Pagi Hariku Datang Lagi. Saat pagi hariku datang lagi, Menghadap Tuhan, menghadap Tuhan dan rendahkan diri, mengucap syukur buat hari yang Kau beri, memuji Tuhan dengan segenap hati. mari ku sembah Kau. Sembah Kau, Allah Maha Kudus, ku tinggikan Allah Maha Tinggi, ku serahkan puji baruku dalam Menyanyikan kembali dari awal. Mari mengucap syukur. Mari sembah Allah yang Maha Kudus. Doa pembuka hari ini akan dipimpin oleh Niel Panjaitan. Mari teman-teman kita berdoa. Tuhan Yesus, kami ingin memulai ibadah hari ini. Berkati kami Tuhan, dan berkati juga semua teman-teman kami dimanapun mereka berada. Berkati juga guru sekolah minggu kami, dan lancarkanlah ibadah kami walaupun secara online. Terima kasih Tuhan Yesus, amin. Terima kasih untuk Niel Panjaitan. Ya adik-adik, untuk minggu ini kita akan membacakan titah atau hukum Taurat Allah yang kelima. Mari kita sama-sama bacakan titah yang kelima, bunyinya: hormatilah orang tuamu agar engkau berbahagia dan lanjut umurmu di bumi yang diberikan Allah kepadamu. Oke, adik-adik, apa kabar? Luar biasa, yes. Wah, coba aku sapa lagi deh dari awal ya. Shalom adik-adik. Shalom. Apa kabar adik-adik? Dahsyat, luar biasa. Yes. Wah, puji Tuhan, masih semangat ya untuk puji nama Tuhan. Yuk kalau gitu, kita berdiri lagi ya. Kita mau nari-nari nih untuk Allah. Kayak siapa ya? Ada yang tahu nggak?
Mari mengambil sikap doa, karena hari ini, saat ini kita mau mendengarkan firman Tuhan. Mari persiapkan hati, persiapkan juga Alkitab dan alat tulisnya. Mari kita sambut firman Tuhan dengan bernyanyi seperti rusa rindu. Shalom adik-adik, tiba saatnya kita akan mendengarkan cerita firman Tuhan. Untuk itu, sebelum kita mendengarkan cerita Tuhan, mari kita bersatu di dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan atas karunia Tuhan pada hari ini hingga kami masih dapat mengikuti ibadah online Tuhan. Sebentar lagi kami akan mendengarkan cerita firman-Mu. Kiranya Tuhan berkati kami agar apa yang Kakak Guru Sekolah Minggu sampaikan dapat dimengerti dan dipahami oleh anak-anak sekolah minggu. Terima kasih Bapak. Haleluya. Amin. Amin. Kakak buka dulu ya maskernya. Oke, firman Tuhan hari ini terambil dari Kejadian 30 ayat 37 sampai 43. Kakak ulangi ya, Kejadian 30 ayat 37 sampai 43. Sudah ketemu? Oke, kalau sudah akan kakak bacakan ya, adik-adik yang di rumah mengikuti ya. Kejadian 30 ayat 37 sampai 43. Lalu Yakub mengambil dahan hijau dari pohon hawar, pohon badam dan pohon barangan. Dikupaskannyalah dahan-dahan itu sehingga berbelang-belang sampai yang putih kelihatan. Ia meletakkan dahan-dahan yang dikupasnya itu dalam palungan, dalam tempat minum, kemana kambing domba itu datang minum, sehingga tempat di depan kambing domba itu. Adapun kambing domba itu suka berkelamin pada waktu datang minum. Jika kambing domba itu berkelamin dekat dahan-dahan itu, maka anak-anaknya bercoreng-coreng, berbintik-bintik dan berbelang-belang. Kemudian Yakub memisahkan domba-domba itu di hadapannya kepala-kepala kambing domba itu pada yang bercoreng-coreng dan kepada segala yang hitam di antara kambing domba Laban. Demikianlah ia
oleh kumpulan-kumpulan hewan baginya sendiri dan tidak ditempatkannya pada kambing domba Laban. Dan setiap kali apabila berkelamin kambing domba yang kuat, maka Yakub meletakkan dahan-dahan itu ke dalam palungan di depan mata kambing domba itu supaya berkelamin dekat dahan-dahan itu. Tetapi apabila datang kambing domba yang lemah, ia tidak meletakkan dahan-dahan itu ke dalamnya. Jadi hewan yang lemah untuk Laban dan yang kuat untuk Yakub. Maka sangatlah bertambah-tambah harta Yakub, dan ia mempunyai banyak kambing domba, budak perempuan dan laki-laki, unta dan keledai. Amin. Demikian firman Tuhan. Nah, adik-adik, tema kita minggu ini adalah kreatif. Apa sih hubungannya kreatif dengan perikop yang tadi kita bacakan? Nah, sebelumnya kakak akan menjelaskan sedikit cerita tentang Yakub, Laban, Rahel dan Lea. Ini ceritanya ada juga di ayat sebelumnya ya. Jadi kakak ceritakan sedikit dulu ya. Nah, adik-adik, di sini Yakub itu bekerja bersama Laban totalnya 14 tahun lamanya. 14 tahun lamanya itu dibagi menjadi 2 ya, kakak jelasin. Jadi tahun pertama itu ada 7 tahun. 7 tahun itu Yakub bekerja bersama Laban demi menjadikan Rahel sebagai istrinya, adik-adik. Jadi si Yakub ini bekerja di ternaknya Laban selama 7 tahun untuk mendapatkan Rahel sebagai istrinya. Tetapi adik-adik tahu bahwa si Laban ini ternyata tidak sesuai dengan apa yang dia ucapkannya. Selama 7 tahun, selesai 7 tahun itu Laban memberikan Lea, yaitu anak yang pertama, anak Laban, untuk menikah dengan Yakub, adik-adik. Nah, ketika setelah hari pernikahannya, Yakub kaget. Ternyata yang bersama dia malam itu adalah Lea, bukan Rahel. Padahal janji awalnya adalah ia bekerja 7 tahun untuk mendapatkan Rahel sebagai istrinya. Nah, itu 7 tahun pertama ya, adik-adik. Kemudian di sini Laban itu menceritakan bahwa tidak baik jika kakaknya dilangkai oleh adiknya. Oleh karena itu, Laban di sini memberikan Lea sebagai istri Yakub. Jadi setelah itu ada perundingan antara Yakub dengan Laban. Laban berkata seperti ini, kamu bekerja selama 7 tahun lagi, maka Rahel akan kamu dapatkan sebagai istrimu. Katanya seperti itu, adik-adik. Nah, mendengar dari perbincangan itu, Yakub ini setuju kalau dia mau bekerja selama 7 tahun untuk menjadikan Rahel sebagai istrinya. Jadi total Yakub bekerja dengan Laban itu adalah 14 tahun lamanya. Nah, adik-adik, setelah itu tiba saatnya Yakub ini ingin kembali ke kampung halamannya. Tetapi adik-adik tahu apa yang terjadi? Yaitu Laban menolak kalau misalkan si Yakub ini pulang kampung. Kenapa? Karena dia tahu bahwa ternaknya itu berkembang biak banyak sekali, bertumbuh dengan baik, terus dia mendapatkan keuntungan yang besar itu karena Yakub yang memeliharanya. Jadi si Laban ini tuh tidak suka kalau misalkan Yakub itu pergi. Nah, adik-adik, setelah mendengar kabar kalau misalkan Yakub mau pulang kampung, ya, si Laban ini punya ide. Dia beride seperti ini. Dia ingin menipu Yakub dengan cara dia menjanjikan bagian dari Yakub, bagian dari pekerjaannya. Dia berkata seperti ini, adik-adik. Mana ya, sebentar ya. Dia berkata kalau seperti ini. Kalau apabila domba berwarna hitam itu akan menjadi milik Yakub. Nah, adik-adik, domba warna hitam apakah ada? Biasanya domba warna apa? Putih ya, bukan hitam ya? Iya, kata Laban kalau misalkan ada domba berwarna hitam itu akan menjadi milik Yakub. Kemudian apabila ada kambing yang berbelang-belang atau berbintik-bintik itu akan menjadi milik Yakub
Yakub juga. Nah, adik-adik, apakah mungkin domba yang biasanya berwarna putih terus menjadi warna hitam? Dan kambing yang warnanya kambing menjadi warna belang-belang atau berbintik-bintik. Apakah bisa? Nah, disinilah kekreatifan Yusuf adik-adik. Adik-adik tadi lihat kan di ayat yang ke-37. Di sini dikatakan apa? Lalu Yakub mengambil dahan hijau dari pohon hawar, pohon badam dan pohon barangan. Dikupaskannya lah dahan-dahan itu sehingga berbelang-belang sampai yang putih kelihatan. Ia meletakkan dahan-dahan yang dikupasnya itu ke dalam palungan, dalam tempat minum, sehingga tepat di depan kambing domba itu. Adapun kambing domba itu suka berkelamin pada waktu datang minum. Nah, maksudnya kata berkelamin itu hewan ini ingin berkembang biak ya adik-adik, membuat keturunan juga. Makanya di sini dikatakan seperti itu. Selain ini di ayat 39, jika kambing domba itu berkelamin dekat dahan itu, maka anaknya bercoreng-coreng, berbintik-bintik dan berbelang-belang. Nah, adik-adik, disinilah kekreatifan Yakub. Adik-adik, maksudnya itu di sini tuh, nih kakak jelaskan lagi. Di sini itu apa yang dilakukan Yakub ini, apa yang dijelaskan dalam teks ini bukan karena tipu-tipu Yakub ya adik-adik ya kepada Laban gitu. Bukan karena ingin mengambil keuntungan dari ternak Laban, tapi yang dilakukan Yakub adalah trik di mana ia mendapatkan trik ini dari pengetahuan yang dia dapat dari Allah. Nah, setelah itu apa yang dia kerjakan dia serahkan ke dalam tangan Tuhan adik-adik, seperti yang firman Tuhan katakan ya, bahwa kita itu harus cerdik, kita itu harus berbelas kasih, benar sekali. Dan juga kita harus jujur dan percaya sepenuhnya kepada Allah. Nah, seperti yang cerita Yakub ini apa? Allah memberkati apa yang Yakub kerjakan. Jadi kita tuh diingatkan kembali adik-adik, jika kita diminta untuk berkreativitas, kita diminta untuk melakukan kreativitas, kita harus melakukannya dengan sukacita. Kita harus melakukannya dengan sungguh-sungguh. Bila perlu, apapun yang ada di pikiran kita, apapun yang ada dalam otak kita, apapun ide yang ada di dalam pikiran kita tuangkan gitu. Apapun yang ada, misalkan aku mau bersihin rumah, mau nyapu. Nah, jangan nyapu aja, bisa juga sambil ngepel, lap kaca, ya kan ya. Nah, selain itu, selain apa yang kita kerjakan, kita juga harus mengandalkan Tuhan. Jadi apapun hasilnya, tetap kita mengandalkan Tuhan, karena apa yang kita andalkan kepada Tuhan itu adalah hal yang terbaik. Nah, adik-adik, kakak yakin kalau adik-adik yang di rumah ini pasti mempunyai karunia yang diberikan oleh Tuhan ya. Banyak sekali kemampuan, kreativitas dan lain sebagainya yang ada di dalam diri adik-adik. Contohnya pasti di antara adik-adik ini pasti ada yang pintar menggambar, ada yang pintar mewarnai, melukis, terus pintar membaca, berhitung, mungkin pintar lagi juara di kelas, juara ranking, juara 1, juara 2, juara 3. Nah, itu adik-adik jangan sombong ya, karena mungkin adik-adik itu mempunyai bakat yang luar biasa. Adik-adik tidak boleh sombong. Yang adik-adik harus lakukan adalah adik-adik harus tetap rendah hati ya. Kalau misalkan adik-adik pintar membaca, menulis, dan teman-temannya mungkin belum sejago adik-adik bisa ngajarin dia supaya sama-sama pintar ya, karena kita itu diajarkan juga tidak boleh sombong ya. Karena adik-adik yang di rumah juga harus ingat nih, semuanya yang kita dapat adalah pemberian dari siapa? Ya, dari Tuhan. Jadi apapun bakat, apapun segala sesuatu yang adik-adik punya, ingat itu semua dari Tuhan. Dan kalau bisa, harusnya nih ya, kalau misalkan adik-adik pintar main musik, pintar bernyanyi, nah itu dipakai untuk apa? Untuk kemuliaan nama
nama Tuhan. Boleh nih, misalkan adik-adik yang di rumah suka banget hobi bernyanyi, boleh, Kak aku mau ngisi pujian sekolah minggu, besok hari Minggu aku mau bernyanyi. Nah itu bagus sekali. Ada juga, Kak aku belajar main gitar, aku belajar main ukulele, aku mau ngiringin kakak dong. Boleh juga, datang ke gereja, nanti hari Minggu kita nyanyi-nyanyi bersama, kita memuji Tuhan bersama. Seperti itu adik-adik. Jadi di sini yang harus kalian ingat lagi bahwa kreativitas itu maksudnya apa yang kita punya dalam diri kita itu harus kita keluarkan, harus kita kembangkan untuk kemuliaan nama Tuhan. Jadi jangan lupa untuk adik-adik yang di rumah atau dimanapun kalian berada, tetap ingat bahwa semua adalah pemberian Tuhan. Jadi harus dilakukan untuk memuliakan nama Tuhan. Benar sekali. Nah, sekian firman Tuhan hari ini, cerita firman Tuhan hari ini. Kakak ada tugas untuk anak kelas kecil dan kelas besar juga boleh ya. Jadi gini, kakak ada kertas. Kertasnya itu sebentar ya. Oke, kertasnya itu kakak print. Nanti kakak bagikan juga ya ke adik-adik yang di rumah. Nih, ini ada kertas kosong yang gambarnya apa? Gambarnya butterfly, kupu-kupu ya. Gambarnya kupu-kupu. Nah, biasanya kita ini diapain sih adik-adik? Diwarnain ya. Pakai apa warnainnya? Pakai spidol, pensil warna, terus apa lagi? Cat ya. Cat kertas. Nah, tapi terserah nih. Kakak mau adik-adik yang di rumah itu berkreasi, pakai kreativitas adik-adik yang di rumah untuk mengerjakan kertas ini. Kalau kakak ada saran nih, mungkin adik-adik yang di rumah boleh mengikuti, atau mungkin adik-adik yang di rumah boleh tidak mengikuti juga. Nih, tadi kertasnya kosong, ya kan? Tapi kakak bikin kertasnya itu tidak hanya untuk mewarnai pakai pensil warna atau pakai spidol atau pakai krayon, tapi kakak ini mewarnai kertas ini dengan tara. Adik-adik lihat nggak? Ini apa ya? Kelihatan tak? Ini adalah potongan-potongan kertas bekas. Benar sekali nih. Jadi sebentar ya. Nah, ini tuh kakak buat kertas-kertas bekas. Nih kertas-kertas yang sudah kakak potong-potong. Mungkin adik-adik lihat nih ya. Nih ada kertas kayak gini. Kelihatan nggak? Kelihatan ya. Nih ya. Ada yang kayak gini. Ada yang kayak gini, warna pink. Jadi ini semua itu kakak gunting-gunting dulu pertamanya. Kertasnya kakak gunting-gunting. Kemudian kalau udah digunting-gunting, ini kertas ini nih yang kosong kakak lem. Ini lemnya ya. Kakak lem. Ini kakak buka lemnya. Kemudian kakak lem. Ini kakak lem ya. Kakak lem, oke. Nah, setelah dilem apa yang kakak lakukan? Ya benar, kakak menaburkan kertas-kertasnya. Contohnya nih, atau enggak menempel ya, adik-adik terserah. Ini ditempelin tuh, kelihatan nggak warna kuning? Kelihatan ya? Atau warna apapun juga boleh. Jadi adik-adik yang di rumah terserah mau warna apa aja. Sekreatif adik-adik yang di rumah gitu ya. Ini kakak kayak gini dulu. Ini ya, nih. Tempel. Udah belum ya? Nah, setelah itu sudah ditempel, lihat hasilnya. Udah sebentar adik-adik. Ini. Nah, kurang lebih dia akan jadi gambar ya. No, ditempel-tempel gini kakak kurang rapih nih. Karena tadi ada yang tumpah, maaf. Nah, pokoknya nanti adik-adik yang di rumah harus lebih rapi, harus lebih bagus dari Kak Vera ya. Ini bisa dilihat. Nah, pokoknya nanti ini kreasi kakak nih. Pakai kertas-kertas kakak gunting, terus kakak lem, terus kakak tabur-taburin ya. Jadi terserah adik-adik yang di rumah boleh seperti apapun caranya, mau diapain pun kertasnya. Nanti kakak share ya di grup ya untuk kertas butterfly-nya. Oke.
tugasnya sudah selesai. Dan untuk ayat hafalannya terambil dari Amsal 3 ayat 13 sampai 14. Ayo dibuka. Amsal 3 ayat 13 sampai 14. Aku bacakan ya untuk kita semua. Berbahagialah orang yang mendapat hikmat, orang yang memperoleh kepandaian, karena keuntungannya melebihi keuntungan perak dan hasilnya melebihi emas. Amin. Demikian ayat hafalan untuk minggu depan. Oke adik-adik, firman Tuhan sudah selesai. Untuk itu, kakak ajak adik-adik yang di rumah untuk melipat tangan. Kita tutup mata, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan untuk pernyataan Tuhan pada hari ini Tuhan, di mana kami juga Tuhan sudah mendengarkan cerita firman Tuhan tentang Yakub Tuhan, di mana dia adalah orang yang kreatif Tuhan. Tuhan bantu kami agar kami bisa belajar lebih kreatif lagi dalam kehidupan kami Tuhan. Bantu kami Tuhan, bantu anak-anak-Mu Tuhan untuk mengerti akan cerita firman-Mu hari ini dan dapat mengaplikasikannya dalam kehidupan sehari-hari. Terima kasih Bapak. Dan atas segala itu Bapak, hamba-Mu berdoa untuk anak sekolah minggu Tuhan yang sudah menonton, sudah mengikuti ibadah ini Tuhan, agar Engkau berkati lebih-lebih Tuhan, Engkau berikan kesehatan, Kau panjangkan umur Tuhan untuk kedua orang tuanya juga. Terima kasih Bapa, terpujilah nama-Mu, hamba doa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Terima kasih untuk Kak Veronica atas firman Tuhan yang pada hari ini. Untuk tugasnya adik-adik jangan lupa dikirimkan ya, dikerjakan lalu dikumpulkan ke kakak-kakak guru sekolah minggu. Yuk kita meresponi firman Tuhan. Kita bernyanyi tiap langkahku diatur oleh Tuhan. Adik-adik, mari kita bersatu dalam doa. Bapa kami bertanda dalam kerajaan surga, terima kasih ya Tuhan karena pada pagi hari ini kami boleh berkumpul bersama-sama ya Tuhan untuk memuji, memuliakan nama-Mu, mendengarkan sebagian dari firman-Mu ya Tuhan. Ya Tuhan, berkati kami ya Tuhan untuk setiap aktivitas yang akan kami lakukan ya Tuhan. Kiranya Engkau memberkati kami, melindungi kami,
Kau berkati juga untuk adik-adik kami yang masih sekolah ya Tuhan, kiranya Kau memberkati mereka, memberikan mereka kepintaran, kecerdasan, perilaku yang baik ya Tuhan di dalam sekolah maupun di rumahnya ya Tuhan. Kiranya Kau memberkati mereka ya Tuhan. Kau berkati juga untuk orang tua adik-adik sekolah minggu kami, untuk menjaga, merawat dan merawat adik-adik kami ya Tuhan. Kiranya dapat melangkahkan adik-adik kami ke dalam jalan yang benar, menuntut mereka ya Tuhan. Kau berkati rezeki mereka ya Tuhan, Kau lindungi mereka dengan memberikan mereka panjang umur, kesehatan ya Tuhan. Kau berkati juga untuk adik-adik kami yang berulang tahun ya Tuhan, kiranya Kau memberikan panjang umur, kesehatan, kiranya dapat di bertambahnya umur ini mereka dapat menjadi pribadi yang lebih baik lagi ya Tuhan. Ya Tuhan, Kau juga tahu ya Tuhan di masa pandemi yang sekarang ini Tuhan, kiranya pandemi ini kiranya dapat segera selesai ya Tuhan. Kiranya adik-adik kami semua dapat bersama-sama berkumpul di rumah ibadah ini Tuhan, untuk bersama-sama memuji, memuliakan nama-Mu ya Tuhan. Kau berkati juga kakak-kakak guru sekolah minggu ini ya Tuhan, kiranya mereka tidak patah semangat untuk lebih lagi, giat lagi untuk memberitakan firman-Mu kepada adik-adik kami ya Tuhan. Ya Tuhan, Kau berkati juga untuk pekerjaan kakak-kakak sekolah minggu ini ya Tuhan, kiranya Kau memberikan kelancaran, baik yang bekerja maupun yang sekolah ya Tuhan. Ya Tuhan, Kau juga yang memberkati kami ya Tuhan, kiranya di kedepannya lagi kami dapat menjadi guru-guru sekolah minggu yang memberikan contoh yang baik untuk adik-adik kami ya Tuhan. Ya Tuhan, kami juga manusia yang tidak luput dari kesalahan dosa ya Tuhan. Ampunkanlah kami ya Tuhan, ada kami yang dapat layak menerima berkat daripada-Mu ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Baik adik-adik, tiba saatnya kita untuk mengumpulkan persembahan. Mari siapkan persembahannya terlebih dahulu. Mari memberikan yang terbaik untuk Tuhan. Kita berikan persembahan dengan bernyanyi Yesus kekasih jiwaku. Yesus kekasih jiwaku, sungguh percaya padamu, karena kasih-Mu padaku menebus dosaku. Dari matahari dan sampai terbenamnya, angkatlah dunia, angkat namamu dengan gendang, ku puji dengan kecapi. Ku bernyanyi, haleluya Yesus kekasih, dengan gendang, ku puji dengan kecapi. Ku bernyanyi, haleluya Yesus kekasihku. Baik adik-adik sekolah minggu, tiba saatnya kita akan mengakhiri ibadah online kita pada hari ini. Inang undang untuk bangkit berdiri. Kita akan mendoakan persembahan kita dan kita akan tutup ibadah kita pada hari ini. Kita bersatu di dalam doa. Bapa kami yang berada di sorga, Engkaulah sumber segala berkat di dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan atas segala berkat dan karunia yang sudah Tuhan berikan kepada kami. Kami mempersembahkan hidup kami dan berkat yang kami terima kepadamu. Terimalah Tuhan ini menjadi persembahan yang harum di hadapan-Mu. Berkatilah persembahan ini dan ajarlah kami mempergunakannya, menyatakan kerajaan-Mu di tengah-tengah gereja-Mu dan untuk dunia ini. Bukalah hati dan pikiran kami agar kami senantiasa bersuka cita untuk memberikan persembahan kudus demi kemuliaan nama-Mu. Amin. Marilah adik-adik kita bersama-sama mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya,
Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau lah yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, dan kasih Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus menyertai kita sekalian. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa, Shalom adik-adik, sampai jumpa minggu depan. Selesai ibadahnya. Puji Tuhan, jangan lupa untuk tetap ikuti ibadah online minggu depan. Ya, betul. Dan untuk tugasnya, ada tugas nggak ya? Ada. Dikerjakan dan ada ayat hafalan juga. Oh iya, wow. Jangan lupa dikerjakan ya. Lalu untuk absensi juga. Komen. Oke adik-adik, selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Dadah. Moliate. Thank you so much. Gracias. Arigatou gozaimasu. Mahal ya.